kedua ini saya akan berbicara dari Yohanes 14 dan bagaimana Tuhan punya rencana besar di dalam kehidupan kita. Tadi kita udah sering dengar ayat-ayat ini pada waktu kenaikan, pasti antara tadi pagi dan hari ini ayat ini terus dibagikan. Dan saya yakin kebaktian jam 1 Pak Albert akan membagikan ayat-ayat yang sama tapi dilihat dari angle-angle yang berbeda. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya adalah rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ini tidak mudah saya mengerti. Saya yakin Anda juga kalau mendalami ini tidak mudah saya mengerti. Sampai tadi waktu pujian, Tuhan saya tidak mengerti ayat ini sebetulnya. Tadi pagi waktu saya bangun, kemarin saya sudah menyiapkan khotbah yang lain. Tiba-tiba pagi waktu saya berdoa tadi pagi, Tuhan bilang, ayo bangun, siapkan lagi. Ya, berdoa jam 5 sampai jam 6, setelah itu nyiapin lagi. Tapi kalimat ini enggak mudah saya mengerti. Tapi tidak semua harus kita mengerti. Yang penting kita mengimani. Lihat kalimatnya, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini statement. Kamu gak usah takut ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Sudah ada tempat tinggal. Bahasa Inggrisnya many mansions. Sudah ada. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau gak banyak, aku kasih tahu. Surga itu eksklusif. Surga itu hanya orang tertentu. Surga itu hanya orang-orang yang dekat dengan aku. Katakan nih, jika tidak demikian, tidak banyak tempat tinggal, tentu aku mengatakan kepadamu. Tapi dua kalimat ini kita tahu kenapa Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya supaya semua yang percaya. Seluruh dunia ini. Di surga ada banyak tempat tinggal yang banyak sekali. Sehingga siapapun yang masuk bisa masuk. Itu kekristenan bukan eksklusif. Tapi inklusif. Makanya Tuhan bilang, wow di tempatku banyak tinggal. Tempat tinggal loh ya. Maka itu sebabnya Tuhan berkata, ayo cari jiwa. Berapapun jiwa yang kita dapatkan masuk di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak perlu epet-epetan, tidak perlu kecil-kecilkan karena banyak tempat tinggal. Tapi pertanyaan berikutnya, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Nah, sudah ada tempat tinggal, kenapa Tuhan Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu? Bahasa Inggrisnya lebih tajam sekali. Kalau yang pertama tempat tinggal bicara many mansions, di sini katakan prepare a place for you. Jadi katakan di sini ada, aku pergi. Tuhan Yesus pergi karena dia bukan dari dunia ini, pergi ke atas. Sebab pergi sudah banyak tempat tinggal. Jadi lihat, di rumah Bapakku ini udah banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Bentuknya seperti apa kita nggak tahu ya. Bentuknya seperti apa. Tapi banyak sekali. Banyak. Makanya bahasa Inggris bentuknya tidak rumah susun, tapi mansions. Many mansions. Tapi yang luar biasa yang saya suka kalimat ini, walaupun seperti saya katakan jujur, saya nggak ngerti. Tuhan Yesus prepare a place. Ini banyak tempat tinggal. Punyanya siapa? Nggak tahu punya tinggal. Tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus sendiri yang prepare a place for us. Wow.
Tuhan prepare a place. Satu tempat untuk engkau dan saya loh. Tuhan yang select, Tuhan yang pilih, Tuhan yang prepare. Jadi tidak sembarangan. Saya bertanya, Tuhan kalau engkau mau menciptakan tempat kan tinggal berfirman. Jadi. Udah jadi. Tapi kenapa sampai kalimatnya I prepare? Kalau banyak tempat tinggal kayaknya semua generik untuk banyak tempat tinggal. Tapi untuk anak-anaknya, dia kalimatnya Tuhan prepare a place. Nanti kita di surga tanya, prepare-nya itu kayak gimana ya? Apa? Jadilah rumah. Bentuknya seperti apa? Kita nggak tahu. Tapi dari poin itu, saya melihat Tuhan kalau mau menyediakan tempat, memberkati kita, pengen membawa sesuatu anak-anaknya, memberikan kepada anak-anaknya itu demikian dia dengan segala hal. Prepare. God is preparing each one of us a place. Kadang-kadang Tuhan menciptakan, menyiapkan semua dengan luar biasa untuk every individual. Tapi kita nyiapin untuk Tuhan enggak? Kita di dalam hidup prepare a place for Him enggak? Di dalam pekerjaan kita, apakah kita prepare a place for Him? Waktu kita memimpin perusahaan, waktu kita bekerja, apakah kita prepare a place? Di rumah kita, apakah kita prepare a place for Him? Di dalam kehidupan kita, apakah kita prepare a place for Him? Jangan sampai Tuhan berkata, lihat aku berdiri depan pintu, mengetuk pintu hatimu dan berkata, I'm here. Banyak orang yang tidak prepare a place sehingga Wahyu mengatakan, lihat dia mengetuk kita, mengetuk pintu hati kita. Kenapa sampai kalimat itu terjadi? Karena banyak anak-anak Tuhan yang tidak prepare a place untuk Tuhan. Di dalam pekerjaanmu, you prepare a place untuk Tuhan memimpin. Di dalam kehidupan di keluarga kita, prepare a place untuk Tuhan. Di dalam rumahmu, prepare a place. Saya hari-hari ini sedang belajar waktu saya prepare a place Tuhan. Gak pernah selama hidup saya, benar-benar saya mau prepare a place. Karena saya tahu Tuhan is working for me there. Waktu dia naik ke surga, tidak pengangguran. Aku bekerja, Allah bekerja. Dan salah satu pekerjaan Tuhan, prepare a place for me. Itu sebabnya pagi saya mulai hari-hari ini. Saya berdoa, Tuhan aku mau prepare a place. Sebelum saya bekerja, sebelum saya melakukan kegiatan, I want to prepare a place for you. Waktu saya bisa duduk, diam berdoa. Dan waktu yang kau lakukan untuk prepare a place for Him adalah waktu doamu. Bangun pagi, saya berkata kepada Tuhan sejak 22 April, Tuhan bangunin saya. Every day jam 5, jam 6 saya mau pray. Dan jam 6 dan 7 saya mau listen. 2 hours. Pengennya 2.4 hours supaya perpuluhan. Saya mau perpuluhan waktuku untuk Tuhan every day. Tapi 2 jam aja saya mau coba 2 jam dulu. Plus persiapan, khotbah persiapan ini kalau dihitung-hitung sebulan mungkin udah lebih dari perpuluhan. Tapi saya nggak mau itu. Tuhan, saya mau coba setiap hari saya mau perpuluhan sama Tuhan. 2 jam 40 menit. Tapi saya mulai dari 2 jam dulu. Kenapa? Saya mau prepare a place. Waktu saya mulai jam 5, wah Tuhan jam 6 dulu ya, start dulu ya, 2 jam nih. Mulai, akhirnya Tuhan bilang, enggak kamu start jam 5 bangun. Setiap jam 5 bangun, jam 5 bangun. Di Indonesia, di Jakarta. Kemarin saya pergi ke Malaysia, pelayanan di Malaysia. Saya pikir kan Malaysia jam 6. Jadi kan beda sejam lah ya. Tuhan bangunkan jam 6. Jam 6 di Malaysia, jam 5 Indonesia. Waktu hari pertama sampai di sana, besoknya pagi jam 5 kurang udah dibangunin. Loh ini kan waktu Malaysia. Dalam hati saya Tuhan bilang, kan kamu gak bilang jam 5-nya waktu Indonesia Barat. Sekarang bangun. Waduh saya bilang, minggu depan saya ke Taiwan. Pasti nanti beda, saya bisa jam 5. Kalau ke Sydney, bagaimana coba? Jam 5 waktu Sydney, itu jam 2 pagi waktu Indonesia.
Tapi sampai hari-hari ini saya strong itu. Jam 5, jam 6. Kenapa? Karena hati saya. Kenapa saya lakukan? Bulan ini bulan ulang tahun saya. Ini bulan ulang tahun, bukan hari ya. Dan saya bilang, Tuhan, aku gak minta apa-apa untuk saya. Enough. Saya cuma bilang, what do you want me to do for you? What do you want me? Apa yang kau mau saya lakukan untuk kamu? Tuhan, saya mau diem. Makanya pray and listen. Dan waktu saya mulai pray and listen, Tuhan kasih banyak hal. Dan dimulai dari apa? You and me prepare a place for him. Saudara, ini yang luar biasa. Kenapa saya baru menyadari sekarang tadi pagi? Aduh, saya belum bisa berpuluhan waktu setiap hari sama Tuhan, 22,4 jam. Tapi 2 jam dulu Tuhan. Tapi saya ada melakukan. Kenapa? Karena demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu untuk generik. Untuk banyak orang. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi yang Yesus katakan untuk kamu. Saya prepare a place. Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan. Jadi hari ini di dalam kehidupan kita menghadapi dunia yang kita bingung, kita mau seperti apa. Kau akan melihat banyak berita-berita, Yesus ada di sana, Yesus ada di sana. Wah, mujizat ada di sana, kan makin banyak. Dan orang Kristen jangan bingung. Dan jangan kelihatan, itu di Alkitab sudah bilang akhir zaman akan banyak orang nyebut Yesus. Dan banyak kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, tapi itu palsu. Ingat ini ya. Jangan kita kalau YouTube senang, wah di sini gini, luar biasa ya. Firman Tuhan mengatakan akhir zaman udah banyak. Yang dibutuhkan buat kita adalah Alkitab. Back to the Bible. Jangan goyang, jangan bangga, jangan bahagia dengan kata orang. Go to the Bible. Makanya saya jam 6, jam 7, listen from the Bible. Listen. Enggak dari kita. Lihat, karena Tuhan prepare. Itu sebabnya di dalam poin ini aku yang prepare a place kok. Jadi yang pertama Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat khusus buat kita. Dia preparing. Questioning apakah engkau di dunia ini prepare a place for him atau tidak. Atau cuma Sabtu Minggu. Atau kalau ada masalah berdoa. Atau menghadap Tuhan pada waktu makan siang, makan pagi, makan malam. Dan gak ada place for you. Untuk kau berdialog sama Tuhan. Pray and listen. Ingat, God is preparing a place. Ayat berikutnya, ayat 3. Poin yang kedua. Lihat ini yang dahsyat sekali. Tuhan kita, kenapa Yesus naik ke surga? Dia bikin individual, personifikasi. Place-nya buat kita. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Ini many mention. Yesus pergi ke sini. Dia pergi ke sini. Ini yang saya juga ngerti. Pergi pengertiannya apa ya Tuhan ya? Tidak semua saya bisa mengerti saudara. Tuhan, Engkau kan surga milikmu. Engkau adalah Allah Tritunggal. Gimana ada kalimat personifikasi Yesus pergi ke situ? Tidak semua saya mengerti. Tapi saya percaya ada sesuatu. Tuhan berkata, aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Ini banyak mention. Yesus pergi dan prepare a place. Ini punya Paulus Bambang. Ini punya Albert Tanoni. Ini punya Sylvia Valentina, istri saya. Gak serumah nanti. A place for me. A place for her. A place for me. Setelah lihat ini, aku akan datang kembali. Setelah beres, berarti kan preparing a place ini luar biasa ini. Kalau kita bangun rumah kan jadi bagus, baru kita masuk ke dalam kan. Terus udah beres, interiornya udah bagus, baru masuk ke dalam. Itu lihat, saya waktu merenungkan gitu, Tuhan tuh luar biasa sama kita ya. Semua yang di prepare Tuhan buat kita tuh luar biasa. Tapi kadang-kadang kita sembarangan sama Tuhan. Kita mau seenaknya hidup di dunia, ingin masuk surga, pengen tempat yang bagus.
Tuhan menyediakan. Prepare a place dan menyediakan tempat bagimu. Lihat kalimat yang dramatis. Poin yang kedua, Yesus naik ke surga. Untuk apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, ini aku tambah bingung. Kalau yang baca word ya sudah. Lihat, ini di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah selesai dan lihat kalimatnya. Aku akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Ini kita. Aku akan datang kembali. Kedua, menjemputmu di tempat yang sudah kusediakan kepadamu. Ini baru pas. Masih pada ngantuk. Tolong lebih. Ini pendalaman Alkitab ya. Karena banyak orang baca sekadar baca. Tapi the beauty of it, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Semakin kita nggak pray and listen, nggak belajar, ya kita cuma merasain enak-enaknya. Tapi Tuhan itu dahsyat sekali. Lihat, kalau sudah selesai, udah prepare di sini, udah done, tempat saya, tempat Ibu Sylvie, tempat Albert udah selesai. Aku akan datang kembali kepadamu. Bukan apa? Untuk ini loh, ngasih yang ini. Seakan-akan. Kalimatnya dasar, membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau pakai bahasa begini, kamu datang, tak jemput, ini tempatnya Tuhan Yesus. Ini many mansion, ini tempatnya Tuhan Yesus. Kita dibawa ke sini. Nah terus yang ini buat apa? Kalau kita baca word by word, ya kan? Dia prepare, membawa kamu. I bring you back to mine. Kita dibawa, membawa lagi. Karena kita nggak tahu jalannya di surga itu. Kenapa Tuhan turun? Tuhan untuk menjemput kita. Kenapa Tuhan perlu menjemput kita? Karena kita tidak tahu di mana alamatnya kita. Kalau saya kesini, saya nggak takut, ada Google kan, sopir saya pakai Google bisa. Kita nggak tahu alamat di surga itu alamat berapa. Jalan Haleluya nomor 1, Haleluya nomor 2, Haleluya nomor 3. Itu kalau kita sebelah-sebelahan Pak Albert ya. Tapi saya maunya sebelah-sebelahan sama anak saya deh. Pak Albert jauhkan, kamu kesana aja deh. Saya mau lebaran sama anak saya, enak kan kumpul gitu kita maunya kan. Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu alamatnya. Kan banyak orang yang beragama, kalau ditanya kamu masuk surga, tahu. Siapa yang bawa kamu ke sana? Saya membawa kamu ke sana. Ya, poin nanti ada. Kamu kerja begini, berbuat baik, pasti masuk surga. Yang bawa kamu ke surga kemana? Yes, pokoknya ada. Tapi kekristenan nggak gitu. Kekristenan clear. Kamu nggak perlu tahu alamat, karena yang akan jemput yang rumahnya di surga. Betul? Kalau saya dijemput sama Pak Albert, saya dimanapun, saya nggak takut. Saya mau pelayanan di Taiwan, nanti nggak takut. Pak, pelayanan tempatnya, Bapak nggak usah takut. Bapak hotelnya di mana? Ini, nanti saya jemput Bapak jam 9 ya. Minggu depan jam 9 ya. Jadi saya pasti aman, pasti capek nggak? Tahu nggak alamatnya? Nggak perlu tahu, jam 9 dia datang kok. Dia tahu rumahnya di mana, gerejanya di mana. Waktu dia jemput ke kita dia tahu. Tuhan Yesus tahu alamatnya. Makanya kalimatnya yang tidak dipunyai yang lain. Yesus dari surga turun ke dunia. Naik lagi. Dan dia akan turun kedua kali. Menjemput kita ke tempatnya. Dan di mana Yesus ada, kita ada. Kalau kita baca secara duniawi, kita bingung. Di scene prepare, kok Yesus bawa kita ke tempatnya. Terus ini kayak gini mah. Ternyata secara rohani di sini dikatakan tempat inilah tempat di mana kita berada. Yesus itu ada. Jadi bukan kayak manusia, tempatnya beda. Tempat di mana Yesus ada, dia ada. Termasuk di dunia ini.
tempat di mana engkau stay, rumahmu ini Yesus ada loh. Di tempat kau berada, engkau pengen bikin gak di tempat kita tinggal tuh Yesus tinggal? I bring you to my place. Kalau engkau membuat tempat di mana keluargamu tinggal, Yesus ada, jadinya lain. Engkau bisa membawa Yesus di perusahaanmu loh, di perusahaan kita loh, di pekerjaan kita. Kalau kita bisa melihat tempat di mana kita bekerja, Yesus ada. Tuhan akan bilang, tidak usah takut, I will bring you back to me. Jadi dimanapun kita berada kita nggak takut. Kenapa? Tempat di mana kita ada, tempat di mana kita beraktivitas, Yesus ada. Dan waktu Yesus ada di tempat kita, engkau tidak usah takut. Bukan berarti waktu Yesus ada terus semua masalah beres. Waktu Yesus ada, oh I will bring to my place, dan tempatnya itu, wah kalau diconteng ini, no. Buat Daniel yang percaya sama Yesus, yang sudah percaya sama Tuhan, dia tidak mau mundur sedikit pun. Ternyata karena dia percaya, dia harus masuk ke lubang singa. Buat orang lain, lubang singa adalah tempat di mana Tuhan tidak ada, neraka ada, iblis ada. Dia akan mati konyol. 120 orang pejabat yang ngomong-ngomong dan yang lain banyak. Sekarang saatnya dia bisa naik di atas tempat dia doa. Kalau di tempat dia doa, saya tahu Tuhan ada di kamarnya Daniel. Dia tahu Tuhan bertahta di kamarnya Daniel. Karena dia tahu Tuhan ada di tengah orang yang berdoa. Kamarnya di atas, waktu dia berdoa, wah Yesus ada di sana. Mereka tahu Daniel akan naik ke atas dan berdoa. Dia pikir di tempat itulah teritori Tuhan. Di tempat di mana kita berdoa, di tempat di mana kita bersuku, itu teritori Tuhan. Dia pikir begitu. Waktu mau dimasukin lubang singa, kalau kamu nggak nyembah, masuk lubang singa. Waktu masuk di lubang singa, buat orang lain, the end. Sayonara. Your God ketinggalan di lantai 2. Waktu kau duduk, your God itu di situ. Tapi di lubang singa, there is no God. There is no place for God di tempat itu. Singanya udah dibikin. Tapi Daniel tahu persis di tempat di mana kamu berada, aku berada. Tempat di mana aku berada, kamu berada. Di lubang singa itu, Yesus, malaikatnya ada. Sadrah, Mesah, Abednego tempatnya terhormat. Yusuf tempatnya terhormat 17 tahun. Di rumahnya tempatnya terhormat. Waktu dia mengembalakan kambing domba bersama kakak-kakaknya, dia tahu dia pengen prepare a place for Jesus. Waktu dengar kakak-kakaknya berbuat jahat, waktu dengar kakaknya nggak benar, dia pulang lapor kepada ayahnya. Ini nggak benar, ini nggak benar, yang dilakukan nggak benar. Bukan dia cari muka, tapi karena memang dia adalah a man of integrity, tidak mau kompromi sama kakak-kakaknya berdosa. Report ke Yakub. Yakub marahin kakak-kakaknya sehingga dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Orang ini suka melaporkan apa yang kita lakukan kepada bapak kita. Kenapa? Saudara Yakub dan saudara Yusuf dan Yusuf berbeda. Karena Yusuf selalu punya prinsip, tempat di mana aku ada, Yesus ada. Tempat di mana Yesus ada, aku ada. Dan waktu dia berpikir demikian, no. Lapor. Dan bahkan waktu dimasukkan ke sumur, kakak-kakaknya berkata, selesailah mimpinya. Waktu Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan ke dalam lubang api, selesai. Tapi selalu Tuhan, I prepare a place for you. Sebelum masuk ke dapur api, air pendingin sudah datang. Sehingga tidak merasa itu api. Masuk di penjara, masuk di sumur, Tuhan prepare a place. Bahkan di rumah Potifar,
God is preparing a place for you. Orang bilang ini sial, orang bilang ini enggak benar. Tapi kalau God is preparing di tempat itu, preparing, you di sana ya, Daniel, you di sana ya, Sadrak Meshach, preparing for you. Tapi itu tidak end, itu hanya proses. Ada waktu antara di sini for you dan tempatku. Lihat, ini ada proses. Ini apa? Lubang singa. Ini apa? Ini adalah sumur. Ini apa? Lautan api. Ini prepare for you. Kamu harus mengalami, menyediakan ini. Tapi ini not the end. Setelah end, Tuhan bilang, aku akan membawa kamu ke tempatku yang sudah di-prepare sama Tuhan. Yusuf dibawa oleh Tuhan ke tempat yang sudah di-prepare. Menjadi Raja Muda Prime Ministers. Daniel harus mengalami ini. Prepare a place for you and then I will bring you back. Saya akan mengambil ke tempatku, yaitu menjadi raja di Darius Mawai 120. Sadrak Meshach Abednego, lautan api. Ini place for you. Fight, bertahan, a place. Setelah selesai, I will bring you back to my place, menjadi raja. Ayub susah. Setan bilang, wah kayak gini gak habis, kamu proteksi sih Tuhan. Oke, kasih. Wah dengan segala macam, habisin semua. Seakan-akan habis. Tapi Tuhan berkata, I prepare a place for you. Di tempat ini karena Tuhan buka. Tapi kalau sudah selesai, kairosnya Tuhan, I will bring you back to my place. Ayub diangkat. Kembali. Punya anak 10 lagi, punya kekayaan 2 kali lipat, dan masih membawa istrinya yang cerewet itu dibawa loh. Kalau saya jadi Ayub, istrinya udah saya giniin tuh. Untung saya enggak Ayub gitu kan. Tapi lihat tuh, Ayub membawa lagi. Jadi ada 2 place in your life. Kita ada 2 place in our life. A place yang di sini, di dunia ini Tuhan memang prepare. Kok saya di tempat ini ya? Kok saya pekerjaan di sini? Kok saya keluarga sini? Kok saya punya istri kayak gini ya? Punya suami kayak gini ya? Punya anak kayak gini ya? Punya perusahaan gini? There is your place. Jangan komplain. There is your place. Suami punya istri cerewet, jangan komplain. Anggap aja itu salib. Istri punya suami yang ngawur, anggap itu salib. There is a place for you. Di tempat itulah kita ditempa, tempat itulah kita diberikan kesempatan. Tuhan merasakan gua singa fireplace, tapi tidak end. Karena Tuhan bilang, kalau itu sudah selesai, I will bring you back to my place. Yang setan gak bisa touch, yang orang lain gak bisa touch. Place yang Tuhan berkata, kamu akan jadi Raja Muda, di mana bulan dan bintang akan tunduk kepadamu Yusuf. There is my place. Daniel gak akan ada di pemerintahan Darius. Itulah place-nya Tuhan. Sadrak Meshach dan Abednego, bukan tempat itu place-mu. I will bring you to my place, yaitu tempat yang terhormat di Babel. Daud bukan di gunung, bukan di perumahan Filistin waktu dikejar Saul. Itu your place. You have to finish your place. Tuhan, kau harus bereskan your place. Tapi my place menjadi King of Israel di Yerusalem. Selalu ada 2 place di dalam hidup kita. Hari ini kita semua yang ada di sini masih bergerak di this place. Di tempat di mana kita ada. Tapi yang kedua, kebangkitan, kenaikan Tuhan. Tuhan janji, kalau sudah waktunya, Tuhan akan bring kita ke His place. Tuhan akan bring kita ke pekerjaan yang, wah kok dia bisa jadi direktur ya? Kok dia jadi pemimpin ya? Kok dia jadi luar biasa ya? God will bring you up ke satu tempat yang Tuhan prepare buat kita. Jadi setia, perkara kecil. Jangan takut kalau sekarang your place itu berat. Karena God is preparing you a big place. Tuhan preparing kau.
Ketiga, yang terakhir, Yesus supaya meminta kita menjadi saksinya sampai ia datang kembali menjemput kita. Ayat 8 Kisah Rasul 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan tanya, sekarang kita bicara untuk nanti. Where is your place? Place kita di sini. Bumi. Di jantung di sini. Yerusalem. Ini tempat kita ada. Ini tempat kita berkarya. Mulai dari situ. Your Yerusalem, your Yudea, Samaria, sampai. Tapi apa? Bagaimana supaya in your place engkau bisa jadi saksiku, supaya orang melihat ini loh, di tempatku nanti. Kau gak bisa lawan sendiri, gak akan kuat Daniel, gak akan kuat Sadrah Mesa Abednego, gak akan kuat Yusuf. Itu sebabnya supaya engkau kuat di dunia, Tuhan berikan kepada kita sebuah pernyataan yang ajaib, supaya engkau kuat, supaya engkau jadi saksi di your place. Engkau preparing for my place. Tuhan berikan ini. Apa? Kalau Roh Kudus turun. Ini prerequisite. Ini syaratnya itu utamanya kalau Roh Kudus turun. Dapat apa? 3 in 1. Tritunggal akan kita alami. Karena kita dipersiapkan Tuhan untuk naik pangkat. Apa yang dialami? Yang pertama, engkau akan mendapatkan kuasa. Kuasa penting. Yang kedua, engkau akan mendapatkan apa? Proposition. Tugas. Sebagai apa? Saksi. Dan yang ketiga, engkau akan dapat apa? Di tempat. Tidak, wah saksi di tempat yang lain. No. Yang ketiga yang luar biasa, I love this. Placementnya adalah di tempat kita. Yudea, Samaria. Di tempat ini. Ini dibawa Tuhan. Di tempat kamu berada. Engkau akan jadi saksiku, dan saksi yang penuh berkuasa. Karena saksi yang penuh berkuasa, engkau akan mengubah their place, Satan place, devil place, evil place, menjadi place of God. Ini akan terjadi transformasi dari evil menjadi godly place. Kenapa? Karena ada kita yang bersaksi, dan bersaksi dengan penuh kuasa. Kalau ini sudah dirubah menjadi a good place, maka pada waktu kita masing-masing selesai, tugas kita selesai, umur kita udah selesai, Tuhan bilang, tidak usah takut. Seperti tadi pagi saya bilang, saya dengar kesaksian dari Pak Gembala mengenai Melisa dan Melita, 23 tahun Melita. Semua pasti Anda mencintai, karena tadi saya dengar yang membacakan itu Melita, yang nyanyi bukan, tapi membacakan. Waktu saya dengar, oh itu Melita. Dia sudah di surga, tapi suaranya masih kita dengar. Titik tertentu, dia sudah bikin musik. Banyak orang bikin musik menjadi God place. Dan waktunya tiba, Tuhan bilang kepada Melita, I will bring you to my place. Gereja Tiberias dan Impact Music bisa bring jasadnya ke San Diego. Jasadnya bisa di bring. Tapi Tuhan bilang, I will bring you to my place. Dan sebelum itu terjadi, masing-masing kita punya your place. Tuhan prepare a place for you di dunia ini. Jadikan ini place yang dimana Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah kita jadi saksi, menjadikan place kita dari evil menjadi godly. Gak bisa dengan kepandaian kita, tapi dengan power of the Holy Spirit yang ada di dalam kita. Kalau kita punya, ada dalam kita. God can change your evil place yang gak enak di perusahaanmu, di keluargamu, evil place menjadi heavenly place. Kuncinya bukan kepandaian kita, tapi God. Dan Tuhan tidak ingin kita gagal. Tuhan tidak ingin melihat kita kalah. Tuhan ingin kita berhasil. Makanya dia turunkan Roh Kudusnya. Dia naik supaya Roh Kudus turun.
membawa kemenangan kepada kemenangan. Dan one day dia berkata, there in my father's house there are so many mansions, but I prepare a place for you. Hari ini garanti Tuhan ada a place for you di sana. Tapi sebelum itu terjadi, prepare your place today, di tempat kau berada menjadi place-nya Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kau yang luar biasa. Biarlah Engkau berkata-kata kepada kami, karena Engkau sangat cinta kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ajaib. Sekarang kami berdiri di hadapan-Mu untuk memohon Tuhan, tempat di mana kami berdiri adalah tanah yang kudus. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, waktu Yosua mau masuk untuk merebut tanah di Kanaan, di Yeriko, Tuhan berkata, tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Prepare Lord, supaya kami bisa memenangkan pertempuran di one place. Dan kami akan menuju ke tempat yang kau sudah prepare buat kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.